Suasana sore yang semula tenang dan damai di Kompleks Grand Cendana Residence, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seketika berubah menjadi peristiwa yang sangat mencekam pada Minggu sore, 23 Agustus 2026, sekitar pukul 17:08 waktu Indonesia Barat. Keheningan kawasan perumahan tersebut pecah oleh kepanikan warga akibat aksi penyerangan hewan peliharaan berukuran besar yang membahayakan keselamatan jiwa seorang anak kecil di area fasilitas umum. Seorang warga setempat bernama Ilyas Pratama, berusia 33 tahun, mulanya mendengar riuh suara teriakan panik dari arah luar rumahnya. Pada awalnya, ia mengira kegaduhan tersebut dipicu oleh aksi warga sekitar yang tengah mengejar atau menangkap seorang pelaku pencurian. Namun, dugaan tersebut meleset total ketika ia melangkahkan kaki keluar rumah. Pemandangan mengerikan dan traumatis justru tersaji tepat di depan matanya di sepanjang jalan perumahan. Seorang bocah perempuan yang baru berusia 9 tahun berinisial B tampak tergeletak tak berdaya di atas permukaan jalan. Siswi yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar tersebut sedang diserang dan digigit secara membabi buta oleh seekor anjing ras pitbull berukuran besar. Melihat kepanikan yang luar biasa tersebut, Ilyas mengaku sempat merasa sangat khawatir dan was-was mengenai keselamatan anaknya sendiri. Ia bahkan sempat bergegas mencari keberadaan sang buah hati karena mengkhawatirkan anaknya lah yang menjadi korban penyerangan hewan ganas tersebut. Perasaan cemas baru sedikit mereda setelah ia mengamati secara saksama pakaian serta sandal yang dikenakan oleh korban, yang ternyata berbeda dengan pakaian yang digunakan oleh anaknya sebelum kejadian. Menyadari bahwasannya nyawa bocah malang tersebut dalam bahaya yang sangat kritis, Ilyas tanpa ragu langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan korban. Ia dengan sigap menyambar barang apa saja yang ada di sekitar lokasi, termasuk sebuah tempat sampah berukuran sedang, lalu melemparkannya secara tepat ke arah anjing pitbull tersebut guna mengalihkan perhatiannya. Aksi berani yang dilakukannya segera diikuti oleh sejumlah warga perumahan lainnya. Warga sekitar turut melemparkan berbagai benda keras hingga kayu ke arah anjing ganas itu dengan harapan hewan tersebut mau menjauh dan menghentikan gigitannya dari tubuh korban. Upaya warga melempar berbagai benda tersebut sempat membuahkan hasil, di mana sang anjing pitbull beberapa kali melepaskan cengkeraman gigitannya. Berdasarkan pengamatan saksi di lokasi kejadian, penyerangan mengerikan yang menegangkan tersebut diperkirakan berlangsung cukup lama, yakni sekitar 2 hingga 3 menit. Dalam kurun waktu tersebut, anjing pitbull tersebut sudah sempat menggigit tubuh korban secara berulang. Meskipun warga terus melemparinya dengan benda keras hingga gigitannya terlepas, anjing tersebut dilaporkan sempat kembali menerjang dan menggigit korban setidaknya sebanyak 2 kali. Penyerangan baru benar-benar terhenti setelah lemparan terakhir membuat anjing tersebut menyerah, melepaskan cengkeramannya, lalu berlari kencang ke area dalam kompleks perumahan sebelum akhirnya dikejar oleh sang pemilik. Sesaat setelah anjing pitbull tersebut melarikan diri dari tempat kejadian, Ilyas langsung berlari cepat menghampiri tubuh bocah malang yang terkulai lemas di jalanan. Kondisi korban saat itu sangat memprihatinkan dan memicu rasa haru warga. Ceceran darah segar tampak memenuhi area wajah serta bagian kepala bocah sekolah dasar tersebut akibat luka gigitan yang sangat serius. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Ilyas segera membopong tubuh korban yang bersimbah darah masuk ke dalam mobil pribadinya. Ia lantas memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi menuju instalasi gawat darurat RSUD Wulas Asih guna memastikan korban segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim medis. Berdasarkan penelusuran di lokasi kejadian, peristiwa traumatis ini bermula ketika anjing jenis pitbull peliharaan seorang warga berinisial Firmansyah, berusia 40 tahun, terlepas dari tiang patok pengikatnya sewaktu sedang dijemur. Anjing tersebut kemudian berlari liar tanpa pengawasan hingga masuk ke area pemukiman warga dan menyerang korban yang sedang berada di luar.
Menindaklanjuti insiden penganiayaan oleh hewan peliharaan ini, pihak kepolisian sektor Pamuung Peuk bersama Puskesmas Ciparai langsung bergerak cepat melakukan koordinasi lapangan.